Oke, selamat pagi ya rekan-rekan. Kita akan coba ulas sedikit untuk market review yang terjadi dari kemarin untuk di hari ini. Ya, dari yang sudah dijelaskan oleh Pak Dwi tadi, hampir semua major currency rival dari US dollar ini mengalami pelemahan ya. Dan tentunya penguatan dolar ini disebabkan dengan adanya isu mengenai spekulasi dari market, itu adalah mengenai kebijakan kenaikan suku bunga yang akan dilakukan oleh The Fed ya. Nah, kita akan melihat untuk apakah nanti yang akan dilakukan oleh The Fed khususnya, apakah akan terjadi kenaikan suku bunga di tahun sini. Kita tuh ya dari Kamis nanti dini hari jam 2 FOMC meeting minutes yang nanti mungkin kita akan mendengar juga yang diberikan. Kemudian di akhir pekan juga nanti Amerika juga masih mendominasi dari data ekonomi, yaitu ada data dari non-farm payroll. Kalau dilihat di sini setelah bulan November ya, data non-farm payroll ini mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 321.000. Untuk di bulan Desember yang akan dirilis di hari Jumat besok, ini diforecastkan mengalami penurunan menjadi 241.000. Kemudian untuk unemployment rate dari di sini mengalami perbaikan ya, dari yang tadinya 5,8, para analis ini memforecastkan ada sedikit penurunan 5,7% untuk di bulan ini ya. Jadi kalau kita perhatikan dari data-data ekonomi masih sangat mendukung juga peluang untuk The Fed ini melakukan kebijakan kenaikan suku bunga setelah kemarin kan meskipun memang belum final apakah tidak akan berlanjut lagi ataukah sudah mulai stop sampai di sini saja. Ya, namun untuk market tetap meresponnya, spekulasinya tetap memegang dolar sebagai king currency kalau kita bilang untuk di saat ini ya. Nah, ini adalah beberapa kebijakan dari beberapa bank untuk suku bunga acuan yang ditetapkan oleh The Fed. Sekarang itu adalah di area 0 sampai 0,25%. Ya, kemudian untuk bank sentral juga yang dilihat agak searah dengan The Fed ya. Ini adalah Bank of England. Kalau di sini ada ya, jikanya kisarannya, namun belum ada kepastian dari beberapa bank sentral di sini. Ya, saya pikir ini tetap akan menunggu langkahnya The Fed yang akan memulai terlebih dahulu ya. Kemudian jika kita melihat ini untuk yang melakukan pelonggaran, ya itu ada dari zona Eropa. Ya, untuk ECB sendiri kemarin juga sudah ada spekulasi dari market untuk di bulan Januari nanti setelah sidang regulernya. Ya, kita akan menantikan apakah memang untuk ECB sendiri ini akan mulai melakukan penambahan stimulus untuk mengurangi atau menghindari bahaya deflasi yang dialami dari zona Eropa. Ya, kemudian juga ada Bank of Japan ya, ini juga sudah melakukan stimulus. Dari kemenangan partai AB juga sudah push lagi untuk stimulus yang dilakukan hingga saat ini itu adalah 80 triliun Japanese yen ya. Dan juga ada PBOC. Nah, dari divergensi dari polisi dari Bank Sentral Dunia, ini yang menggerakkan dari market terutama untuk di awal tahun ini yang menjadi konsen bagaimana untuk langkah selanjutnya yang akan diambil oleh bank sentral dunia ini. Ya, kemudian kita fokus untuk FOMC ya. Jika kita perhatikan di sini ada tabel juga. Ya, ini adalah mengenai anggota-anggota dari FOMC ya. Dari forecast para analis juga diperhatikan di sini. Ya, di sini diambil dari Deutsche Bank ya. Dari tahun 2014 hingga sekarang 2015, ini ada sedikit pergeseran mengenai pendapat atau
kebijakan yang diambil oleh anggota-anggota dari FMC sendiri ya. Jika kita perhatikan di sini untuk average ranking, ya ini kalau Dovish itu adalah 1 ya, Hakis itu adalah 5, dan average rankingnya ini mulai bergeser dari yang di tahun 2014 ini 2,6 sekarang menjadi 1,8. Ya berarti ini adalah ada sedikit perubahan dari keputusan mereka yang akan diambil untuk di tahun 2015 ini. Ya, ini adalah forecast untuk interest rate dari the Fed ya yang akan dilakukan. Ya, di sini juga jika diperhatikan the Fed akan coba untuk mulai melakukan kenaikan suku bunga seiring juga dengan dari forecast dari yield treasury dari 10 tahun ya yang kita perhatikan ya akan mengalami kenaikan di tahun 2015 ini. Ya, kemudian jika kita perhatikan juga untuk secara pergerakan dari indeks dolar, ya jika kita perhatikan untuk indeks dolar setelah kemarin coba untuk ke level 90 dan bahkan sekarang sudah melebihi ya di area 91 level tertingginya. Nah, untuk para hedge fund sendiri ini tetap masih memegang untuk posisi long terhadap dolar. Ya, meskipun jika dilihat ini sudah di atas teritorialnya resisten ya jika kita perhatikan. Ya, dolar ini tetap masih menguasai untuk pergerakan market ya terutama di perdagangan mata uang ya. Nah, itu untuk ulasan di indeks dolar. Mungkin ada tambahan Pak Dwi? Jepang terjadi 11.8.90 ya pelemahan terhadap yen. Kemudian bagaimana yang terjadi di dolar indeks? Kita lihat dolar indeks sekarang justru terjadi penguatan dari 4 minggu ke belakang. Bagaimana ini Bu Desi? Perhatikan memang kalau secara dari data ya kemarin juga sudah beberapa diulas dalam beberapa briefing. Secara fundamental ataupun jika kita melihat dari segi terutama dari segi pengangguran ya dari Amerika ini juga mengalami penurunan dan bahkan sudah melebihi target dari the Fed yang dilakukan di tahun 2014 ya, yaitu sekarang di levelnya 5,8%. Kemudian dari segi inflasi ini juga masih juga memberikan harapan juga untuk the Fed ini melakukan kenaikan suku bunga. Dan kalau kita melihat apapun fundamentalnya yang terjadi dari berita-berita yang spekulasi para ekonom ataupun spekulasi dari para pelaku pasar sendiri, tetap ini sentimennya penguatan di dolar itu sendiri ya. Jadi saya pikir secara sentimen ini masih tetap untuk di indeks dolar ini masih akan mengalami kenaikan ya sampai kita akan lihat nanti jika memang nanti di pertengahan 2015 untuk di The Fed tidak melakukan perubahan dari kebijakan ya kenaikan suku bunga tentunya yang ditunggak jelek ya terhadap dolar itu sendiri. Saya pikir seperti itu Pak Dwi. Jadi untuk beberapa bank sentral dunia lainnya tentu akan mengikuti juga ya mata uang lain rival terhadap US dollar dengan penguatan dolar yang terjadi ini masih mengalami pelemah. Oke, dengan kata lain US dollar masih percaya diri terhadap kemampuan fundamental ekonomi mereka ya. Dibuktikan dengan beberapa fundamental yang keluar. Kita lihat saja nanti pada hari Jumat besok non-farm payroll merupakan indikator unemployment rate juga merupakan indikator utama untuk melihat secara medium maupun long term keadaan perekonomian mereka. Silakan Bu Desi selanjutnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Nah, ini adalah euro. Ya, jadi kalau kita melihat ancaman bahaya dari deflasi dari mata uang zona Eropa sendiri ya. Kemudian jika kita melihat krisis yang terjadi politik itu di Yunani ini juga membebani dari performa dari euro. Ya, untuk jajak pendapat yang terakhir ya sebelum nanti ada pemilihan ya, itu adalah pemilu nanti di tanggal 25 Januari. Ya, jajak pendapat yang terjadi
Ini partai anti bailout Yunani itu adalah Syriza ya. Ini menang tipis jika kita perhatikan. Dan ini kembali lagi menghidupkan lagi untuk spekulasi ya, apakah nanti untuk di Yunani khususnya ini akan bisa bertahan tanpa adanya bailout ya. Kemudian apakah dengan tidak adanya bailout Yunani sendiri ini akan meninggalkan dari blok zona Eropa ya. Itu spekulasi yang ada di dalam market, dan tentu ini juga membebani dari performa dari euro itu sendiri. Ya, kemudian selain itu dari data ekonomi juga kita sudah diulas tadi dengan Pak Dwi ya. Untuk masalah sektor manufacturing zona Eropa ini juga terlihat di kuartal yang keempat ya, tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan ya, dan ini memberikan tekanan juga ataupun untuk mencoba untuk ECB melakukan untuk langkah tegas lagi ya, supaya untuk di zona Eropa ini tidak masuk ke dalam zona resesinya ya. Dan kita akan melihat nanti kurang lebih nanti tanggal 22 Januari ya. Dan untuk SNB, Swiss National Bank ini juga sudah memberikan isi sepertinya di bulan Januari langkah tegas akan diambil untuk di ECB ya, yaitu dengan melakukan stimulus saya pikir. Ya, kemudian jika kita perhatikan secara pergerakan, ya ini untuk pergerakan dari euro. Ya, jika kita lihat di sini secara bulanannya, untuk level terendah yang sudah dibentuk di bulan Juni 2010 ini sudah di-touch untuk di euro ya. Dan jika kita melihat euro ini sedang diambang untuk masalah pattern triangle yang sudah dibentuk. Dan selama jika kita melihat untuk di pekan ini, selama untuk harga terendah di 1.18500 ya kita anggap ya, ini mengalami breakout di bawah ya, itu untuk di zona Eropa. Nah, sedangkan untuk di hari ini ya, jika kita melihat ya, ini adalah support kuncinya 1.18380 ya. Ya, jika dia mengalami breakout tentu tekanan besar itu untuk mengarahkan performa dari mata uang euro ini akan berlanjut bearish. Ya, kemudian jika kita melihat kunci resisten untuk harian hari ini ya 1.20 ya, selama tidak melebihi dari 1.20 tetap euro masih bearish. Nah, kemudian kita lanjut untuk Aussie, sama mengalami tekanan juga, namun di hari kemarin ini ada data dari trade balance ya. Neraca perdagangan jika kita perhatikan ini dirilisnya defisitnya berkurang menjadi hanya defisit 0,93 billion ya. Dari yang di sebelumnya diforecastkan oleh analis itu adalah minus 1,59 billion. Ya, ini sesaat membawa Aussie itu untuk melakukan rebound. Ya, namun data ini tidak lebih bagus dibandingkan dari data di bulan yang sebelumnya. Ya, nah, jika kita perhatikan setelah data dirilis, Aussie sempat melakukan rebound. Ya, dan secara technically di sini juga tahan di area Fibo 61,8% ya. Tidak dapat melampaui dan akhirnya Aussie kembali lagi ke dalam trennya yaitu bearish ya, dengan penguatan dolar yang terjadi ya sentimennya. Dan untuk di hari ini Aussie juga akan coba untuk tes lagi low yang sudah dibentuk dari yang sebelumnya 0.80300 itu adalah menjadi target pelemahan untuk di Aussie ya. Jika low-nya semakin ditembus ke bawah, jelas psikologis 0.80 itu adalah menjadi targetannya. Kemudian kita lanjut ke komoditi. Ya, di sini jika kita perhatikan kemarin juga sudah diulas ya dengan Pak Fauzi dari Medan ya. Untuk masalah penguatan dolar yang terjadi ini tidak persentasenya tidak terlalu signifikan dengan adanya penurunan emas ya. Jadi jika kita melihat juga dari COT sendiri ini juga tidak mendukung untuk pelemahan lebih lanjut dari emas ya.
Meskipun dolarnya kalau kita melihat penguatannya yang signifikan ya. Kemudian jika kita melihat untuk di emas ya, dengan adanya hampir semua currency dunia yang against dengan US dollar ini adalah mengalami penurunan. Ya, kemudian juga masalah inflasi juga masih membebani di beberapa negara bagian dunia ya. Ini kembali lagi emas menjadi aset safe haven ya. Jika kita melihat di sini untuk pergerakannya di hari ini, ya emas sudah melakukan rebound ya setelah kemarin sempat melemah emas ya. Emas sendiri ini pelemahannya masih tertahan di area Fibo 61,8% ya. Kemudian terjadi divergen di sini dan menghasilkan emas sekarang sudah mencapai di atas psikologis 1200 kembali ya. Nah, untuk di hari ini selama emas tidak mengalami terusan di bawah 1204 atau psikologi 1200, tentu ini akan coba untuk melanjutkan diakon ya, naik menjadi bullish hingga high tertinggi 238 ya, ataupun bisa untuk melakukan pelebihan naik ke atas ya. Secara sentimen ini masih penguatan untuk di dolar. Namun rekan-rekan jika melakukan transaksi analisa di dalam market jelas memperhatikan juga secara technically dari segi support dan resisten ya. Kemudian ini untuk di commodity oil. Ya, jika kita melihat untuk di 2015 ini ya, oil akan mewaspadai untuk masalah kebijakan yang diambil oleh OPEC ya. Jika kita hasil pertemuan OPEC di akhir masih belum mengubah untuk masalah output dari minyak itu sendiri ya, dan yang menghasilkan untuk masalah supply yang ada di pasaran ini banyak ya. Hasilnya adalah untuk harga minyak ini adalah mengalami pelemahan. Kemudian jika kita lihat juga dari Arab Saudi, ini juga salah satu negara OPEC juga ya yang memberikan ya. Ini Raja Arab Saudi Abdullah juga sudah mengatakan di hari Selasa ya kemarin, untuk Arab Saudi ini akan menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh penurunan harga minyak. Ya, dengan kemauan tidak memberikan signal bahwa ekspor minyak nomor 1 tersebut ini akan mempertimbangkan melakukan pemangkasan ini tetap pengubahan atau pemangkasan dari supply ya. Kemudian pelemahan dari harga minyak ini sudah mencapai levelnya di area 47 ya, kurang lebih 46 ya. Kemarin juga sudah diulas juga ada budget break even point untuk beberapa produsen minyak ya, yaitu areanya yang paling terdekat itu adalah 46 ya. Untuk di hari ini jika kita melihat secara trendline ini masih menghasilkan bearish untuk performa dari minyak ya. Kemudian resisten yang terdekat harian 430 performa dari minyak ini akan melakukan bearish lebih lanjut ya, targetnya 46 itu sendiri ataupun ke area 44,60 ya. Itu beberapa ulasan untuk pergerakan mata uang dan juga komoditi. Silakan ada tambahan Pak Dwi ya, mungkin itu ya untuk ulasan dari data-data ini ataupun pergerakan yang bisa diambil oleh rekan-rekan. Bisa disimpulkan Pak Dwi? Oke, kesimpulan yang didapat masih tetap sama secara medium maupun long term. Pergerakan dolar masih dalam keadaan bagus disebabkan fundamental yang bagus. Bisa dilihat untuk awal data-datanya yaitu ADP, Automatic Data Processing untuk National Employment yang terjadi juga terlihat cukup bagus nanti malam. Kemudian juga pergerakan di pairs euro terhadap US dollar dalam keadaan drop. Kemudian pound sterling terhadap US dollar juga masih dalam keadaan drop. Kemudian Australia dollar terhadap US dollar
secara medium jangka panjang masih dalam keadaan drop meskipun terjadi retrace disebabkan oleh bagusnya data sementara ini, data secara sebagian data Australia dollar, namun secara keseluruhan masih dalam keadaan drop. Saya kira ketiga pairs ini memasuki masa-masa yang sangat gampang untuk keadaan tren, kemudian juga kesempatan yang terbuka luas juga untuk memasuki pasar secara sell untuk ketiga currency ini sudah barang tentu harus didampingi dengan money management yang kuat juga untuk mengantisipasi pergerakan harga yang melonjak secara tiba-tiba. Kemudian di crude oil masih tetap sama, masih dalam keadaan bearish menuju ke level lanjutan support. Secara ekstrim terlihat di level 30-an, kemudian yang terdekat di angka 46 dolar per barrel. Kemudian juga ada data keluar nanti malam, yaitu mengenai inventory, yang diperkirakan akan berkurang untuk laporan EIA yang akan dikeluarkan nanti malam. Kemudian keseluruhan data kita melihat juga masih tetap sama, respon jangka menengah dan panjang juga masih tetap sama. Demikian morning briefing kali ini, saya sudah sampai di sini. Mudah-mudahan seluruh informasi dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk penyampaian informasi ke nasabah. Saya rasa untuk briefing kali ini pada tanggal 6 Januari 2015 sampai